Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang ibu sayangi? Alhamdulillah baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum belajar, ibu absen terlebih dahulu. Selesai absen, kalian keluarkan buku tema 6 kalian. Seperti biasa kita lanjutkan pembahasan pelajaran berikutnya di halaman 82, yaitu pembelajaran 4 di bagian A. Ini kita akan membahas tentang makna dalam puisi. Makna puisi dapat dijelaskan setelah kita membaca ataupun mendengarkan puisi. Seperti yang kita pelajari minggu lalu tentang puisi yang bermacam-macam. Kegiatan menjelaskan makna puisi disebut juga dengan kegiatan apresiasi puisi. Nah, jika kalian membaca puisi di depan kelas, maka itulah yang disebut kegiatan apresiasi. Selanjutnya, mengapresiasi puisi setelah mengenal dan memahami komponen puisi. Itu kita memberikan pendapat. Pendapat atau komentar. Yang pertama, kita akan membahas tentang tema. Tema merupakan gagasan pokok yang disampaikan dalam puisi. Berarti inti pokok dari puisi yang harus kita ketahui adalah yang pertama, tema puisi. Puisi sendiri merupakan karya sastra yang disampaikan melalui media bahasa yang singkat dan padat. Oleh sebab itu, puisi harus bermakna, baik setiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan rangkaian kata. Tema yang dijumpai dalam puisi adalah tema ketuhanan, kemanusiaan, persahabatan, perjuangan, kesedihan, dan kepahlawanan. Jadi kita bisa memilih puisi mana yang hendak kita buat atau kita baca sesuai dengan tema. Yang kedua, ada nada dan suasana dalam puisi. Ini menjelaskan tentang nada dan suasana jiwa yang mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Maksudnya penyair yaitu orang yang membacakan puisi atau membuat puisi. Nah, pembaca atau pendengar itu kita. Nada dan suasana dalam puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada duka yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba di hati. Contohnya saat kita membacakan puisi tentang ibu. Nah, biasanya kan puisi tentang ibu ada pada bagian yang sedih. Nah, itulah yang dimaksud dengan nada duka. Selanjutnya, nada sukacita yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana gembira di hati pembaca. Masih banyak contoh yang lain tentang puisi yang bersuasana gembira. Contohnya, indahnya kelasku. Nah, kalau kita berbicara tentang keindahan berarti kita berbicara tentang suasana hati yang gembira, yang senang. Selanjutnya, yaitu ada perasaan. Puisi mewakili ekspresi atau perasaan penyair. Nah, ekspresi atau perasaan penyair. Bentuk ekspresi tersebut dapat berupa apa sih? Nah, dapat berupa kegelisahan, semangat, atau kesedihan. Itu harus kita tampakkan melalui ekspresi wajah. Itulah yang disebut dengan ekspresi. Jika penyair akan menggunakan keindahan alam dalam puisinya, penyair akan menggunakan pilihan kata diksi yang mewakili dan memancarkan makna keindahan alam. Selanjutnya, jika penyair akan mengungkapkan perasaan kesedihan, penyair akan menggunakan diksi yang dapat mengubah perasaan iba bagi pembaca.
Jadi sesuai dengan tema puisi, jika puisinya menggambarkan kebahagiaan atau kegembiraan, maka ekspresi kita harus gembira, ceria, dan bahagia. Baiklah, selanjutnya, jika kita menggunakan puisi dengan tema duka cita atau sedih, maka kita akan mengekspresikan dari raut wajah kita, dari nada suara kita, bisa diekspresikan. Nah, selanjutnya ada apa lagi, yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat di dalam puisi. Pesan merupakan anjuran atau nasihat penyair kepada pembaca puisi. Anjuran atau nasihat tersebut berupa perbuatan-perbuatan baik atau berhubungan dengan nilai moral. Pesan atau amanat penyair disampaikan melalui kata-kata dalam puisi. Nah, ternyata puisi ini mengandung pesan moral. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, maka pesan-pesan yang di dalam puisi sudah pasti bertujuan untuk berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Begitupun puisi dengan tema yang lain. Maka di dalam puisi itu terdapat pesan-pesan. Pesan apa yang bisa kita ambil? Pesan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam baca puisi kita harus bisa memahami apa isi pesan di dalam puisi tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memanggil kalian satu orang untuk membacakan puisi di bawah ini. Ibu panggilkan Nadia. Silakan maju ke depan untuk membaca puisi yang bertema Indonesia Kita. Baiklah, terima kasih kepada Nadia yang sudah membacakan puisi tersebut. Tugas kalian selanjutnya, yang pertama, kalian siapkan kertas dan kalian tulis. Di dalam kertas itu yang pertama, kalian cari tema. Yang kedua, kalian cari nada dan suasana dalam puisi tersebut. Apakah itu nadanya duka cita atau nada sukacita? Terus selanjutnya kalian perasaan. Nah, perasaan atau ekspresi dalam puisi yang dibacakan Nadia tadi mengandung perasaan seperti apa? Terus amanat. Nah, kalian cari amanat yang dibacakan puisi oleh Nadia tadi, mengandung amanat apa? Silakan dikerjakan sekarang. Baiklah, cukup sampai di sini pelajaran Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Berdoa mulai.